Ini untuk anestesi ya. Jadi sebelum dilakukan needle decompression, pasien itu biasanya di anestesi dulu agar tidak terlalu nyeri ya ketika kita lakukan needle decompression ya. Nah ini nanti sama dimasukin ke bak yang steril. Nah kalau untuk lidokainnya ini cukup dibuka aja, nggak boleh dimasukin ke bak steril ya. Dibuka, simpan di dekat bak steril ya. Nah terakhir ini ada apa? Ini dong. Apa ini? Aboket itu merek ya, namanya Aviline. Aviline. Ya. Nah, Aviline catheter ini baru dipakai untuk mengeluarkan udara. Jadi kalau misalnya Aviline ini kan dia punya silikon ya. Jadi ketika nanti ditusukkan ke dalam paru-paru, jarumnya akan diambil ya, jadi disisakan bagian silikonnya saja ya. Tuh, jadi kalau udah di intrahospital ya baiknya sih pakai Aviline catheter, jangan pakai spuit ya. Kalau pakai spuit ya boleh, tapi kalau mendesak ya di pre-hospital ya. Ini nanti juga sama, dibuka dari bungkusnya, dimasukin ke bak instrumen yang steril. Oke. Terus udah ya, sisanya bengkok. Bengkok ini disiapkan ada 2 ya, jadi nanti bengkoknya diisi sama bahan habis pakai dan alat ya. Lalu di sini juga ada stetoskop. Stetoskop untuk apa? Mengecek udara. Untuk apa sih ngecek suara nafas pasien atau udara di paru-paru pasien? Kalau kita mau tahu pasiennya beresiko ada tension pneumotoraks, itu gimana cara ngeceknya? Suaranya dari atas kan udah masuk materi kan ya. Tandanya tuh apa aja kalau tension pneumotoraks teh? Masih inget nggak? Mulai dari atas dicek apanya? Oh ternyata ada distensi, bukan airway, distensi vena jugularis. Terus ada kondisi sianosis. Terus apa lagi? Ada kondisi deviasi trachea. Ya biasanya kalau misalnya tracheanya deviasi atau miring ke kanan, maka paru-paru mana yang kita curigai tension pneumotoraks? Kiri. Ya, jadi deviasinya itu biasanya ke arah paru-paru yang sehat. Ya, terus apa lagi? Selain itu, data-datanya biasanya yang kita bisa temukan pasien. Percutaneous emphysema. Masih ingat apa percutaneous emphysema? Astagfirullahaladzim. Bener-bener. Kalian ini udah di materi, udah masuk materi. Ayo, apa? Percutaneous emphysema. Dicatat nggak catatannya? Percutaneous emphysema. Subkutan. Diperhatiin nggak kalau kuliah? Yang merembes ke area subkutan. Ya, dibaca lagi materinya. Ya, teman-teman dapat minus nih dari saya nih. Gak ada yang bisa jawab nih teman-temannya ya. Jadi, itu menjadi salah satu tanda dari pasien dengan tension pneumotoraks. Selain itu apa lagi? Selain subcutaneous emphysema, ada apa lagi? Suara nafas. Suara nafasnya gimana biasanya ketika didengarkan dengan stetoskop? Suaranya biasanya jauh. Kalau misalnya perkusinya biasanya kayak gimana suaranya? Kalau normalnya suara paru itu ketika diperkusi apa sih? Sonor. Kalau misalnya pada pasien tension pneumotoraks? Downers? Hipersonor ya. Dibaca lagi, ini harus diulang lagi ke respirasi kayaknya sama kalian teh ya. Mau diturunin semesternya ini teh ya. Hipersonor kalau pada pasien tension pneumotoraks. Terus apa lagi? Nadinya melemah. Terus apa lagi?
akralnya dingin ya, terus CRT-nya memanjang ya, itu nanti harus diperhatikan pada pasien sebagai data objektif. Tapi kalau sudah di rumah sakit nanti akan ada data penunjang ya, hasil pemeriksaan diagnostik. Misalnya dilihat dari hasil ronsennya, oh ternyata ketika dicek di hasil ronsen, oh iya betul, ternyata di paru-paru kirinya di situ terlihat ada udara yang terperangkap di dalam paru. Gambarannya waktu itu saya pernah liatin ya, warna itu jadi putih gitu ya. Nah, jadi kayak menutupi area paru dan terlihat di sini area tracheanya itu deviasi atau miring ya. Jadi itu yang harus teman-teman perhatikan ketika mau melakukan tindakan needle decompression ya. Oke, sekarang kita sambil mulai aja ya untuk praktiknya. Jadi yang pertama biasanya kita lakukan inform konsen ya. Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya perawat Nurul. Hari ini saya akan melakukan tindakan needle decompression. Ditanya dulu nih, Bapak siapa namanya Pak? Ditanya dengan pertanyaan terbuka ya. Tanggal lahirnya kapan? Keluhan yang dirasakan saat ini seperti apa? Nanti kalau sudah ditanyakan seperti itu, baru kita jelaskan. Jadi needle decompression ini Pak, nanti saya akan tusukkan area jarum di bagian dada Bapak, tapi Bapak jangan khawatir, nanti akan kita berikan bius dulu biar tidak begitu nyeri gitu ya. Nanti di sini ya Pak ya. Ya, kata Bapaknya. Kalau sudah, baru kita persiapkan alat. Ya, cuci tangan, persiapkan alat. Kita pakai dulu handscoon yang bersih ya, jangan dulu pakai handscoon yang steril. Lalu pakai APD-nya, boleh kalau misalnya ada apron, teman-teman siap-siap pakai apron. Lalu siapkan alat-alat yang tadi ya. Yang pertama buka bak yang sterilnya. Nanti untuk bengkok itu bisa didekatkan ke area dekat pasien ya. Ada 2 bengkok, yang satu untuk alat, yang satu untuk sampah, bahan habis pakai atau sampah ya. Ini sebenarnya nggak dipakai, cuman karena ini pentemnya bukan pentem yang bisa ditusuk ya, jadi kita pakai ini biar nanti teman-teman tergambar ya cara penusukannya seperti apa. Nanti kita tempel di sini. Nah, ini udah dibuka bak yang sterilnya, baru sekarang kita masukin alat yang akan dimasukkan ke bak steril. Pertama boleh masukin squid. Lalu masukin Aviline kateter. Ini kan nanti ada bungkusnya ya. Nanti dibuka bungkusnya, terus nanti kita masukin. Ya, jadi kayak tadi pas ngebuka squid. Terus ini ada lidocaine. Lidocaine ya tadi untuk anestesi. Ini kita buka, kita simpan di dekat bak steril. Setelah itu yang harus dimasukkan juga, maka ini udah rasa steril. Setelah kata steril, jangan lupa dimasukin betadinnya. Oke, dicek kembali, pinset udah ada, fasa sterilnya sudah ada.
Avilainnya sudah ada dan squid untuk ambil lidokainnya sudah masuk. Berarti kalau sudah dipastikan semua masuk ke bak instrumen yang steril, maka kita boleh mengganti menggunakan sarung tangan yang steril ya. Tapi sebelum ganti sarung tangan steril, kita ke pasien dulu. Bapak atau ibu, saya izin untuk membuka bajunya dulu ya. Ini kita buka dulu bajunya. Sambil kita cari di ICS berapa sih kalau kita melakukan needle decompression tuh? ICS 2. Jangan salah ya, nanti posisinya harus betul. Kalau misalnya posisinya di kiri, jangan sampai teman-teman lakuin needle decompression di paru-paru sebelah kanan ya. Dia sesuaikan dengan kondisi pasien. Kalau di kiri berarti kita cari ICS 2-nya di dada sebelah kiri. Nah, nanti di sini ya Pak ya, ditusuknya ya. Ya, saya bapaknya ya. Kalau sudah, kita buka sarung tangan yang bersih. Ini tadi handscoon, plaster juga bisa dilakukan ya. Kali ini ada jadwal kuliah. Pegang di area bak steril ya. Yang pertama kita lakukan, ambil pinset dan kasa. Masukin ke betadine. Jadi kita lakukan desinfeksi. Gimana caranya tuh kalau desinfeksi? Bisa muter ya. Karena ini daerah lapang paru jadi luas, sehingga kita buat agak luas aja untuk desinfeksi. Ini dibuang ke sampah, nanti bengkok yang bawah satu lagi disimpan buat buang alat ya. Kalau sudah di sini baru kita siapkan duk bolong. Ya, jadi ini area yang akan kita lakukan tindakan needle ya. Nanti kalau misalnya agak bingung, teman-teman masih boleh pegang, karena kalau sudah disinfeksi berarti itu sudah masuk area steril ya. Nah, kita ambil lidokainnya sekitar 10 mili ya untuk fiksasi, untuk anestesi di bagian atau di area yang akan kita lakukan tindakan needle decompression. Ini ambil ke tadi lidokain yang sudah kita buka. Nah, kalau tadi di awal ada needle ya, seperti ini, kalau misalnya masih ada needle, itu bisa dimasukin untuk ganti jarumnya ya, ganti jarumnya. Nah, ini ceritanya kulit pasien ya, kulit pasien gitu. Masih ingat cara melakukan anestesi? Pernah diajarin? Anestesi belum. Jadi nanti caranya di suputan ya. Jadi kan kita cari dulu nih, misalnya ini di ICS 2 gitu ya. Saya di sini ICS 2. Nah, nanti caranya kita masukin suputan ya. Masukin. Jangan dicabut ya. Ditarik sedikit, pindah posisi kanan. Tarik sedikit. Tarik sedikit, pindah posisi lagi. Santai, anestesinya habis. Setelah itu baru kita ambil Avilain kateter. Kita tusukkan berapa derajat? 90 ya, sampai ke area atau menembus ke lapisan pleural. Ini satu lagi, ini CS2. Jadi kita tutup. Sampai ujungnya. Nih sampai gini ya.
posisinya tuh sampai sisa kepala lainnya doang. Setelah itu baru kita cabut sih jarumnya. Terus biasanya nanti ketika udah cabut udaranya langsung keluar. Ketika kita kayak gini itu udaranya kerasa kesini, kerasa. Kalau sudah diapain lagi? Fiksasi. Nah, fiksasinya nanti kayak gini. Satu ke kanan, begini ya. Satu lagi ke. Jadi hilang gitu ya. Sampai kapan needle decompression terpasang? Berapa lama? Gak ada batasnya sebetulnya. Yang menentukan kapan dia harus dilepas adalah kondisi pasien. Kalau misalnya pasiennya masih ada perburukan dan dicurigai masih ada penumpukan atau udara yang tertahan di paru-paru, maka needle decompression masih tetap dipasang. Kecuali kalau sudah mulai ada perbaikan, masalah utamanya sudah diperbaiki, maka needle decompressionnya atau needle-nya boleh kita cabut. Cabutnya gimana? Cabutnya tinggal dicabut biasa aja, nanti tinggal dikasih perbannya untuk didep. Sampai di sini paham?